Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang penilaian. Sebelum kita mulai pada penjelasan penilaian, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar, share screen-nya. Contoh format penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik yang akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya, di sini ada data sekolah, yaitu sekolah SDN 0101 Sibuhuan, kelas 5 semester 1, tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3 yaitu mata pelajaran PPKN. Di sini kompetensi dasarnya ada 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Yang mana 1.2 menghargai kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar untuk 2.2 yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar 3.2 yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.2 yaitu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan ini, saya mengambil muatan PPKN, yaitu kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yang dimana bentuk penilaiannya itu non-teks, instrumen penilaiannya itu rubrik. Di sini akan membahas tentang makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ayo berdiskusi. Musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu. Seluruh anggota kelas musyawarahkan hal-hal sebagai berikut itu. Yang pertama, kegiatan-kegiatan harus dilakukan dalam menjaga kebersihan di kelas. Yang kedua, peralatan kebersihan yang diperlukan. Dan yang ketiga, pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan. Dan yang keempat, cara mengaktifkan regu piket. Sebelum tuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas. Selanjutnya, silakan melakukan kesepakatan untuk bersama-sama dengan hasil diskusi yang telah dilakukan. Untuk membuat hasilnya, bisa dituliskan pada kertas di bawah. Selanjutnya yaitu latihan soal. Di sini ada sebuah tabel untuk latihan soal dengan jumlah 42 soal dengan kunci jawaban plus skor nilai. Yang soal yang pertama, apakah ikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti? Yaitu jawabannya salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk soal pertama yaitu skornya 25. Untuk yang nomor 2, mengapa kerja bakti dilakukan? Untuk jawabannya itu untuk membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di rumah warga selama ini. Ini bagus dari tumbuhan sampah telah mencermati udara di lingkungan tempat tinggal itu. Sehingga para warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang berbusuk itu. Pada soal nomor 2 ini, jumlah skornya itu 35. Sedangkan untuk soal nomor 3, siapa yang mengikuti kerja bakti? Yang mengikuti kerja bakti yaitu warga di daerah tempat tinggal Edo. Pada soal nomor 3 ini, skornya yaitu 20. Sedangkan soal yang terakhir, soal nomor 4, coba sebutkan hak sebagai warga masyarakat. Jawabannya yaitu mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Dan yang keempat, hidup tenang dan damai. Dan yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Dan yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Sedangkan yang terakhir, mengembangkan kebudayaan daerah. Pada soal nomor 4 ini, jumlah skornya yaitu 25. Selanjutnya, berilah tanda centang atau checklist pada bagian yang memiliki kriteria. Di sini kita akan memberikan centang atau checklist pada soal yang di atas telah kita buat. Di sini kita akan membahas tentang aspek pengetahuan. Ada 4 kotak, yaitu baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Untuk baik sekali, siswa mampu menuliskan alasan keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti. Pada kolom kedua baik, mampu menuliskan alasan mengapa kerja bakti dilakukan. Untuk kolom ketiga cukup, yaitu mampu menyebabkan siapa saja yang ikut mengikuti kerja. Dan untuk yang perlu bimbingan, yaitu mampu menyebutkan hak-hak sebagai warga masyarakat. Selanjutnya itu sistem penilaian. Di sini penilaian sama dengan skor yang didapat per skor total. Skor total di sini yaitu skor dari soal yang kita jawab tadi. Berapa jumlah benar dari kita dikali 100. Format penilaian pengetahuan. Format penilaian pengetahuan di sana 3 kolom. Nama siswa, nilai akhir, dan predikat dari siswa. Sedangkan skor penilaian itu ada 4 macam, baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Untuk skor penilaian baik sekali yaitu 86 sampai 100, sedangkan untuk skor penilaian baik yaitu 75 sampai 85, sedangkan untuk skor penilaian cukup yaitu 60 sampai 75, sedangkan untuk skor penilaian kurang yaitu lebih besar dari 60. Untuk predikat sendiri, jika ingin mendapatkan predikat A, nilai kita harus mampu dari 100 sampai 86. Sedangkan untuk mendapatkan predikat B, nilainya itu yaitu 85 sampai 70. Sedangkan untuk predikat C, 69 sampai 60. Dan untuk predikat D, kurang lebih dari 60. Selanjutnya yaitu penilaian sikap dan sosial. Untuk penilaian sikap dan sosial ini, kita ambil PKN kompetensi dasar 1.2 dan 2.2. Yang bentuk penilaiannya non-teks, instrumen penilaiannya sama dengan seperti yang di atas, rubrik. Di sini kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini kita akan membahas hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Di sini ada format penilaiannya. Ada 4 kolom, sikap, belum terlihat, mulai berkembang, membudaya, keterangan. Di sini ada 4 macam yang akan kita nilai, bertanggung jawab, jujur, santun, dan peduli. Format penilaiannya itu, misal, hati Pak Aswita Lubis, bertanggung jawab mendapatkan nilai 3, jujur 2, santun 3, peduli 4.
Untuk skor penilaiannya yaitu nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Contoh nilai akhir yaitu 12 per 16 dikali 100 sama dengan 75. Jadi nilai akhir yang diterima oleh Hafifah yaitu 75. Sedangkan untuk mendapatkan predikat A itu nilainya harus 100 sampai 86, sedangkan untuk predikat B 85 sampai 75 sampai 70. Untuk predikat C yaitu 69 sampai 60, sedangkan untuk predikat D kurang 60. Jadi tidak terlihat dari nilai akhir Hafifah yaitu 75, dia akan mendapatkan predikat B. Di mana di sini kriteria penilaian itu, poin pertama, jika hanya satu indikator yang nampak. Poin kedua, jika dua indikator yang nampak. Poin ketiga, yaitu jika tiga indikator yang nampak. Sedangkan poin untuk keempat, jika 4 atau lebih indikator yang nampak. Selanjutnya itu indikator penilaian. Yang pertama, indikator penilaian bertanggung jawab. Menyelesaikan tugas yang diberikan, mengakui kesalahan, melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban di kelas seperti piket kebersihan, dan yang keempat, melaksanakan peraturan sekolah, dan yang kelima, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah sekolah dengan baik. Sedangkan yang keenam, mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah tepat waktu, dan yang ketujuh mengakui kesalahan, tidak melemparkan kesalahan kepada teman, dan yang kedelapan yaitu berpartisipasi dalam kehidupan sosial di sekolah, yang kesembilan menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam kelompok di kelas atau sekolah, dan yang terakhir membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan. Untuk indikator yang penilaian kedua yaitu penilaian jujur di sini yang pertama tidak berbohong, tidak mencontek, mengerjakan sendiri tugas yang diberikan pendidik tanpa menjiplak tugas orang lain, dan yang keempat mengerjakan soal penilaian tanpa mencontek, dan yang kelima mengatakan dengan sesungguhnya apa yang telah terjadi atau yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keenam mengakui kesalahan atau kekeliruan, sedangkan yang ketujuh mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan, dan yang kedelapan mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakini walaupun berbeda dengan pendapat teman, dan yang kesembilan mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakan di sekolah, dan yang terakhir membuat laporan kegiatan kelas secara terbuka atau transparan. Untuk indikator penilaian yang ketiga yaitu santun. Santun di sini menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat, menghormati pendidik, pegawai sekolah, penjaga kebun, dan orang lain yang lebih tua. Yang ketiga itu berbicara atau bertutur kata halus, tidak kasar, berpakaian rapi dan pantas, dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, misal tidak marah-marah. Dan yang selanjutnya mengucapkan salam ketika bertemu pendidik, teman, dan orang lain di sekolah. Selanjutnya menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan dalam bentuk jasa atau barang dari orang lain. Dan yang sikap penilaian indikator penilaian keempat yaitu peduli. Untuk peduli di sini yaitu ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran, perhatian kepada orang lain. Dan yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, misalnya mengumpulkan sumbangan untuk membantu yang sakit atau kemalangan. Dan yang ketiga, meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa atau memiliki. Dan yang keempat, menolong teman yang mengalami kesulitan. Dan yang kelima, menjaga keasrian, keindahan, dan kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang keenam, melerai teman yang berselisih atau bertengkar. Dan yang ketujuh, menjenguk teman atau pendidik yang sakit. Dan yang terakhir, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.